Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya terkait mata kuliah Computational Thinking tentang soal bebas dengan anggota saya Arum Bebas Listiani dan dua rekan saya yaitu Vina Rohmatul Afni dan Rama Derian Fikradani. Untuk soal yang akan kami bahas yaitu adalah soal tentang memindahkan dadu. Dengan soalnya yaitu Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa pergeseran. Untuk memindahkan dadu dari satu petak ke petak berikutnya, Jack memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua petak. Dia melakukannya n kali sampai dadu mencapai pada petak yang berisi bulatan putih. Dari soal bebas tersebut ada 3 tahapan penyelesaian. Untuk SD yaitu 6 kali pengguliran, untuk SMP yaitu 7 kali pengguliran, dan untuk SMA ada 9 kali pengguliran. Nah, untuk solusi masing-masing soal, SD mata dadu yang muncul itu adalah 5, SMP mata dadu yang muncul adalah 3, dan SMA mata dadu yang muncul adalah 4. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Silakan disimak selanjutnya. Baik, untuk cara berpikirnya menentukan titik dadu yang nampak pada tingkatan SD, yang pertama kita menanamkan konsep bahwa jumlah dari dua sisi dadu yang berlawanan itu adalah selalu 7. Dari gambar tersebut kita bisa melakukan perguliran dadu ke arah depan, kemudian dilanjutkan ke arah kanan. Dadu mula-mula di atas nampak titiknya ada 6, digulirkan satu ke depan, nampak titiknya 5, digulirkan satu ke depan lagi, nampak titiknya 1, kemudian digulirkan satu ke depan lagi, nampak titiknya adalah 2. Setelah nampak titiknya 2 di bagian atas, kemudian dadu diarahkan atau digulirkan lagi ke arah kanan satu kali sehingga nampak titik dadu di bagian atas 4, kemudian digulirkan satu lagi ke arah kanan sehingga titik dadu di atas nampak pada titik 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dadu mencapai pada titik putih pada tingkatan SD itu adalah dadu dengan titik jumlahnya 5. Selanjutnya, untuk langkah berpikir jenjang SMP, dari posisi terakhir dadu SD itu mundur 1 kali, yang awalnya permukaan atas 5 itu jadi 1, kemudian memutar ke arah kanan dari permukaannya 1 menjadi 3. Jadi sekarang dadu mencapai titik putih untuk jenjang SMP itu adalah permukaan atasnya 3. Langkah berpikir pada jenjang SMA, yaitu posisi dadu SMP memutar ke arah belakang atau mundur 2 kali dari dadu SMP, sehingga dadu yang ada di permukaan atas menjadi 3, 2, 4. Dadu mencapai titik putih tingkat SMA adalah 4. Ada 4 fondasi CT yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama ada dekomposisi, di mana kita membaca dan memahami soal dan mengetahui jumlah titik-titik pada dadu yang sisi berlawanannya di sebuah dadu yang selalu berjumlah 7, yaitu 6 dengan 1, 5 dengan 2, dan 4 dengan 3. Kemudian pada pengenalan pola yang didapat diidentifikasi adalah jumlah angka pada dua sisi yang berlawanan adalah 7. 1 berlawanan dengan 6, 2 dengan 5, serta 3 dengan 4. Jumlah mereka selalu 7. Selanjutnya yaitu tahap abstraksi, di mana kita setelah melakukan simulasi jenjang SD, untuk jenjang selanjutnya kita tidak perlu melakukan langkah-langkah simulasi dari jenjang sebelumnya, melainkan kita tinggal melanjutkan hingga sampai pada peta yang berwarna hijau. Kemudian pada algoritma, kita menentukan angka yang akan muncul sesuai arah gerak, yaitu depan, belakang, kanan, dan kiri. Selanjutnya contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ketika bermain uang koin. Konsep pada soal ini adalah tentang peluang. Contoh pada kehidupan sehari yang mengimplementasi konsep itu yaitu ketika bermain uang koin. Yang kedua, berdasarkan soal itu kita harus memperhatikan kemana arah kita melangkah di sisi itulah yang diperhatikan. Contoh sederhananya itu ya saat menyeberang jalan.
kan kita perlu memperhatikan sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian yang ketiga itu adalah saat mengisi BBM. Nah, misalkan di saat yang sama kita juga merasakan lapar, yang perlu diperhatikan dulu adalah bahan bakar kita apakah cukup untuk menuju SPBU, karena untuk mencari tempat makan dapat dilakukan setelahnya. Jika dilakukan sebelumnya, kita ya kenyang, tapi bahan bakar belum tentu cukup untuk menuju SPBU. Kemudian untuk kompleksitas, ini ada tiga perbedaan. Pada jenjang SD itu hanya ada satu perubahan gerak, tapi berbeda dengan SMP itu ada 3 perubahan arah gerak. Berbeda lagi dengan jenjang SMA yang lebih meningkat tingkat kesulitannya, yaitu ada 4 perubahan arah gerak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.